Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 9. Hari ini kita akan belajar tentang bab 11 di semester 2 ini dengan tema meyakini hari akhir dengan mawas diri. Pastinya kalian sudah tahu bahwa iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Pada materi ini kalian akan belajar banyak hal tentang iman kepada hari akhir yang meliputi pengertian iman pada hari akhir, kiamat sugro dan kiamat kubro, rangkaian peristiwa kehidupan setelah hari kiamat. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat memahami konsep iman kepada hari akhir secara lengkap sehingga memiliki keimanan yang kuat terhadap datangnya hari akhir dan memiliki perilaku mawas diri dalam setiap perbuatan. Dalam sebuah hadis Nabi, Rasulullah SAW menjelaskan, pada hakikatnya kehidupan di dunia ini bagaikan ladang untuk menanam. Kalau yang ditanam adalah kebaikan, maka ketika di akhirat akan memanen pahala yang mendatangkan kenikmatan. Sebaliknya, apabila keburukan atau kemaksiatan yang ditanam di dunia, maka ia akan memperoleh dosa dan siksaan di akhirat. Ketahuilah bahwasanya ada batasan antara kehidupan seseorang di dunia dan di akhirat adalah kematian, dan batasan antara kehidupan di dunia dan di akhirat secara keseluruhan adalah terjadinya hari kiamat. Jadi, iman kepada hari kiamat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa di dalam Al-Quran banyak sekali nama-nama lain yang tertulis, nama lain dari hari kiamat, seperti Al-Waqi'ah, Al-Haqqah, At-Tamah, dan lainnya. Macam-macam kiamat. Kiamat dibagi menjadi dua macam, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Adapun kiamat sugro adalah kiamat kecil. Mengapa dinamakan kiamat kecil? Karena pada kiamat sugro ini hanya bagian-bagian tertentu saja yang mengalami kehancuran. Kiamat sugro merupakan peristiwa berakhirnya kehidupan setiap makhluk di dunia ini. Sedangkan kiamat kubro artinya kiamat besar, yaitu kehancuran alam semesta dan seluruh isinya, termasuk kematian semua makhluk-makhluknya kecuali yang Dia kehendaki. Alam kehidupan manusia pun akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat. Berikut merupakan contoh-contoh kiamat sugro yang terjadi di dunia ini. Adapun tanda-tanda hari kiamat kubro berdasarkan dari beberapa hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, keluarnya Dajjal yang mengajak manusia dalam jalan yang sesat. Yang kedua, keluarnya Imam Mahdi yang akan menegakkan keadilan. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa bin Maryam. Yang keempat, keluarnya Ya'jud dan Ma'jud. Yang kelima, memunculnya awan hitam atau dukhon. Yang keenam, terbitnya matahari dari sebelah barat. Dan yang ketujuh, keluarnya binatang melata pada pagi hari. Yang lainnya masih banyak lagi yang belum kita tuliskan. Berikut contoh gambar dari kiamat kubro, yang mana dapat kita lihat bagaimana gambaran peristiwa hari akhir nanti. Dapat para ahli dalam berbagai bidang, mereka menyatakan bahwa kiamat pasti akan terjadi. Di antara pendapat tersebut, yang pertama, ahli astronomi misalnya mengatakan bahwa bumi dan planet-planet lainnya berputar mengelilingi matahari secara teratur dan sempurna. Namun, daya tarik-menarik itu semakin lama akan semakin berkurang, bahkan hilang sama sekali. Akhirnya akan saling bertabrakan dan hancur alam jagat raya ini. Yang kedua, menurut ahli geologi menyatakan bahwa di dalam perut bumi terdapat gas panas yang berkembang dan terus-menerus menekan ke arah luar bumi. Namun lama-kelamaan gas yang ada semakin melemah, sehingga tekanan dari luar semakin kuat, mengakibatkan gas bumi meledak dengan ledakan yang sangat dahsyat dan mengeluarkan isi bumi. Menurut ahli fisika yang menyatakan bahwa semua planet ada tergantung dengan energi matahari, namun semakin lama sinar matahari akan semakin melemah.
yang akhirnya menimbulkan ketidakseimbangan. Dengan demikian terjadilah tabrakan di antara planet tersebut. Peristiwa setelah hari kiamat yaitu adanya Yaumul Barzah, yaitu alam kubur. Kemudian Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkannya seluruh makhluk. Yang ketiga Yaumul Mahsyar, yaitu hari di mana dikumpulkannya seluruh umat dan makhluk yang lain. Yang keempat Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan. Kemudian Yaumul Mizan, hari ditimbang seluruh amal perbuatan. Yang keenam Yaumul Jaza, hari pembalasan. Dan yang terakhir adalah surga dan neraka, di mana ditentukannya seluruh amal itu di surga atau di neraka. Setelah mempelajari materi iman kepada hari kiamat, diharapkan kita dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah, selalu beramal soleh, berbuat baik kepada sesama, dan memunculkan rasa takut untuk berbuat maksiat, kemudian bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik. Mungkin cukup ini materi yang dapat saya sampaikan. Dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya setiap apa yang kita lakukan pasti akan mendapatkan balasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.